Waduh, waduh, gawat nih, gawat. Pe, lihat sini, Pe, lihat deh, nih. Berita di medsos aku, katanya pemerintah mau ngizinin alien mendarat di Jakarta. Oh, nggak bener nih, Pe, ntar kita dijajah, Pe, sama alien, Sini, sebentar aku lihat dulu ya. Iya tuh, lihat tuh. Wah, ini mah berita hoaks, Gina. Kamu kenapa percaya yang ginian sih? Tuh, lihat aja. Situsnya aja itu abal-abal, nggak jelas. Bahasa tulisannya juga berantakan. Aduh nih parah banget deh. Nggak ada nilai ilmiahnya. Oh, jadi gitu ya, ini hoax ya. Kamu itu kurang kritis, Gina. Maaf deh kalau gitu, nggak jadi panik. Dengan semakin pesatnya perkembangan media sosial, penyebaran berita hoax pun ikutan menjadi masif. Berita yang nggak jelas asal-usulnya, tahu deh siapa yang bikin, bisa tiba-tiba muncul di media sosial kita. Dan kalau kita nggak punya pemikiran yang kritis terhadap berita-berita yang ada, bisa-bisa kita ikut-ikutan percaya. Atau lebih parahnya lagi, kita ikutin nyebarin berita bohong itu. Ih, serem ya. Berita hoax itu kan bisa memicu keributan, bahkan kerusuhan. Halo semuanya, balik lagi sama saya Muhammad Asrofi. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai cara berpikir kritis dan anti-hoax. Dimulai dari pertanyaan, apa itu berpikir kritis? Mikir untuk menjawab teka-teki sulit cak lontong? Mikir pas dompet lagi tipis? Atau mikir pas kebelet pipis? Terus, apa dong berpikir kritis itu? Baiklah, saya jelaskan. Berpikir kritis adalah cara berpikir yang jelas, rasional, terbuka, berdasarkan bukti dan fakta atas apa yang kita baca, dengar, atau lihat. Secara sederhana, kita tidak langsung percaya bila seseorang ngomong ini itu, tapi kita mencari tahu terlebih dahulu dia dapat informasi dari siapa, kata siapa. Berikut manfaat berpikir kritis. Yang pertama, tidak gampang gelisah karena mendapatkan informasi yang salah. Tidak termakan berita bohong atau hoax, ataupun dibohongi seseorang. Janjinya sih dinikahin, ternyata malah ditinggalin. Agar semakin paham tentang berpikir kritis, mari tonton video berikut. Jangan nelan permen karet, nanti ususnya lengket loh. Jangan kemakan bijinya, nanti numpuk di perut lo. Ayo masuk rumah udah malam, nanti diculik wewe gombel. Bener nggak sih? Yuk berpikir kritis. Ketika kita dewasa, kita tahu cerita tadi sebetulnya tidak logis. Tapi tidak jarang pola pikir yang tidak logis ini terbawa hingga dewasa, sehingga membuat kita percaya pada hal-hal yang sebetulnya masih cuma asumsi. Ini bahaya. Ketika kita tidak punya kemampuan berpikir kritis, kita menjadi orang yang mudah terombang-ambing di tengah banjirnya informasi. Kemudian jadi mudah terprovokasi. Gila, tuh orang gila banget. Diadu domba, kelompok gue yang bener. Kelompok gue yang bener. Bahkan kena tipu. 10 juta. Berpikir kritis adalah cara berpikir yang jelas, rasional, terbuka, dan berdasarkan bukti dan fakta atas apa yang kita baca, dengar, atau lihat. Dengan kata lain, membuat penilaian yang masuk akal, dipikirkan secara seksama, dan berdasarkan fakta. Kita berpikir kritis ketika tidak mudah menelan bulat-bulat sebuah pernyataan atau kesimpulan. Punya sikap mempertanyakan yang sehat terhadap pernyataan dan kesimpulan ini. Dan tak kalah penting, punya rasa penasaran dan keinginan mencermati bukti-bukti yang ada untuk memahami sebuah pernyataan atau kesimpulan secara menyeluruh. Pernyataan sensasional banyak bertebaran di sekitar kita. Selamat, Anda telah memenangkan 125 juta rupiah. Untuk mengambil hadiah, klik tautan berikut ini. Diet paling manjur, turun 15 kilo dalam seminggu. Breaking news, seorang kakek dikeroyok sekelompok orang tak dikenal hingga wajahnya bengkak dan lebam. Pas kita lagi butuh duit, sebal dengan berat badan, atau punya kakek kesayangan, bukan tidak mungkin emosi kita terpancing.
kemudian malah jadi kehilangan uang, ikut diet ketat berbahaya, atau menyebar info yang membuat massa marah demi membela kakek malang yang ternyata hanya seorang aktor sandiwara. Setiap menerima informasi, tidak ada salahnya Anda mengenakan kacamata skeptis Anda dulu. Lalu, banyaklah bertanya pada diri sendiri dan orang lain. Contoh, pernyataan menelan permen karet membuat usus lengket. Apa benar? Pertanyaan, Anda tahu dari mana? Siapa atau apa sumbernya? Apakah sumber ini terpercaya? Mengapa tubuh kita tidak bisa mencerna permen karet? Permen karet terbuat dari apa? Bagaimana proses mengeluarkan permen karet yang sudah terlanjur tertelan? Tanya terus sampai puas. Setelah ditelusuri, larangan menelan permen karet ternyata muncul karena kekhawatiran tersedak permen karet, tahayul turun-temurun, dan fakta bahwa tubuh kita memang tidak punya enzim yang membantu mencerna permen karet. Tapi permen karet akan tercampur dengan feses dan akhirnya keluar dari tubuh kita. Jadi kesimpulannya, menelan permen karet tidak membuat usus lengket. Sederet pertanyaan kritis kita melahirkan bukti dan jawaban pasti yang menjadi dasar kita mengambil keputusan, baik itu keputusan kecil atau besar dalam keseharian kita. Berpikir kritis adalah keterampilan seorang pemimpin. Mau maju? Mulai asa dan biasakan berpikir kritis. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih.